Sejak awal kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang sebagai penyihir, peramal, atau tokoh yang mencari kekaguman manusia. Beliau datang membawa risalah tauhid, mengajak manusia menyembah Allah semata. Namun agar kebenaran risalah itu dapat dikenali oleh kaumnya, Allah menguatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mukjizat, tanda-tanda luar biasa yang tidak mungkin ditandingi manusia. Mukjizat bukan sekedar keajaiban, ia adalah bukti kenabian. Setiap nabi diberi mukjizat yang sesuai dengan kondisi kaumnya. Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat yang mengalahkan para penyihir, karena kaumnya dikenal mahir sihir. Nabi Isa alaihissalam diberi kemampuan menyembuhkan penyakit berat dan menghidupkan orang mati atas izin Allah, karena kaumnya menonjol dalam ilmu pengobatan. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada bangsa Arab yang sangat menjunjung tinggi bahasa dan sastra. Maka mukjizat terbesar beliau adalah Al-Quran. Penting untuk memahami bahwa mukjizat berbeda dengan karomah. Mukjizat hanya diberikan kepada para nabi dan rasul sebagai hujah atas kebenaran risalah mereka. Sedangkan karomah adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada sebagian hambanya yang soleh tanpa disertai klaim kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi, sehingga seluruh mukjizat yang terjadi pada diri beliau memiliki kedudukan khusus dalam sejarah Islam. Mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya satu jenis, sebagian bersifat abadi, sebagian bersifat temporer. Sebagian dapat disaksikan hingga hari ini, sebagian hanya diketahui melalui riwayat sahih dari para sahabat. Al-Quran adalah mukjizat yang terus hidup, dibaca, dihafal, dan ditantangkan kepada manusia hingga akhir zaman. Adapun mukjizat lain seperti peristiwa alam, makanan yang dilipat gandakan, atau doa yang mustajab terjadi pada waktu tertentu, disaksikan oleh orang-orang tertentu, lalu diriwayatkan dengan amanah. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah saksi utama mukjizat-mukjizat tersebut. Mereka bukan orang-orang yang mudah percaya tanpa bukti. Banyak di antara mereka yang masuk Islam justru setelah menyaksikan langsung kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tanda-tanda pertolongan Allah yang nyata. Karena itu, kisah mukjizat dalam Islam tidak dibangun di atas legenda atau dongeng, melainkan di atas riwayat yang diteliti dengan ketat oleh para ulama hadis. Namun tujuan mukjizat bukanlah untuk memuaskan rasa takjub semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjadikan mukjizat sebagai alat pamer kekuatan. Bahkan dalam banyak kesempatan, beliau menolak permintaan kaumnya yang menuntut tanda-tanda aneh hanya untuk membangkang. Mukjizat hadir sebagai rahmat, penguat iman, dan penegas bahwa pertolongan sejati hanya datang dari Allah. Melalui kumpulan kisah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak sedang membaca cerita keajaiban biasa. Kita sedang menelusuri bukti cinta Allah kepada hambanya yang paling mulia, sekaligus pengingat bahwa iman tidak dibangun di atas sensasi, melainkan keyakinan, kejujuran, dan ketaatan. Dari sinilah perjalanan kisah mukjizat itu dimulai, dengan pemahaman yang lurus, agar kekaguman kita berujung pada iman, bukan sekedar rasa takjub. Di antara seluruh mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran menempati kedudukan yang paling agung. Ia bukan hanya mukjizat pada masa turunnya, tetapi tetap hidup dan menantang manusia hingga hari ini. Ketika wahyu pertama diturunkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kaumnya bukan dengan pedang atau kekuasaan, melainkan dengan ayat-ayat yang mengguncang hati dan akal. Bangsa Arab pada masa itu dikenal sebagai bangsa yang sangat menjunjung tinggi bahasa. Syair dan sastra menjadi kebanggaan, bahkan alat untuk meninggikan martabat kabilah. Namun ketika Al-Quran dibacakan, mereka terdiam. Susunan bahasanya bukan syair, bukan pula prosa biasa. Ia memiliki irama, kedalaman makna, dan kekuatan pesan yang tidak mampu ditiru, meskipun oleh para penyair terbaik sekalipun. Allah menantang manusia secara terbuka dalam Al-Quran. Awalnya, mereka ditantang untuk mendatangkan kitab yang serupa. Ketika tidak mampu, tantangan itu diringankan menjadi 10 surah, lalu 1 surah saja. Tantangan itu bukan hanya untuk orang Arab, tetapi untuk seluruh manusia dan jin. Hingga hari ini, tantangan itu tetap terbuka dan tidak pernah terjawab. Mukjizat Al-Quran tidak hanya terletak pada keindahan bahasanya. Di dalamnya terdapat berita tentang umat-umat terdahulu yang tidak diketahui oleh Rasulullah sebelumnya. Kisah para nabi diceritakan dengan ketelitian dan hikmah, bukan sebagai dongeng, melainkan sebagai pelajaran. Al-Quran juga memuat kabar tentang peristiwa yang akan datang. Sebagian di antaranya terbukti dalam sejarah, seperti kemenangan Romawi setelah kekalahan mereka. Lebih dari itu, Al-Quran memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap hati manusia. Banyak sahabat yang masuk Islam bukan karena perdebatan panjang, tetapi karena mendengar beberapa ayat saja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dikenal keras menentang Islam, luluh hatinya setelah mendengar ayat-ayat dari surah Toha. Perubahan itu bukan sihir, melainkan sentuhan kebenaran yang meresap ke dalam jiwa. Mukjizat Al-Quran juga tampak dalam penjagaannya. Sejak diturunkan hingga kini, teksnya terjaga tanpa perubahan.
Ia dihafal oleh ribuan sahabat, lalu jutaan umat Islam di berbagai penjuru dunia, dari generasi ke generasi. Tidak ada kitab lain yang dihafal secara massal, dengan ketelitian seperti Al-Quran, meskipun telah berlalu berabad-abad. Rasulullah sendiri adalah bukti hidup dari mukjizat ini. Beliau tidak dikenal sebagai penyair, tidak pula sebagai penulis. Namun dari lisan beliau keluar ayat-ayat yang paling agung dalam sejarah manusia. Hal ini semakin menegaskan bahwa Al-Quran bukan karangan manusia, melainkan wahyu dari Allah. Al-Quran sebagai mukjizat mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada keajaiban fisik semata, tetapi pada kebenaran yang mampu mengubah hati, membimbing akal, dan menuntun kehidupan. Selama Al-Quran dibaca, dipahami, dan diamalkan, selama itu pula mukjizat Rasulullah terus hidup di tengah umatnya. Di antara mukjizat Rasulullah SAW yang paling menggetarkan adalah peristiwa-peristiwa alam yang terjadi atas izin Allah. Mukjizat jenis ini disaksikan langsung oleh manusia, tidak melalui mimpi atau perasaan, tetapi melalui penglihatan yang nyata. Ia menjadi bukti bahwa alam semesta tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah, dan Rasulullah SAW adalah hamba pilihannya. Salah satu peristiwa paling masyhur adalah terbelahnya bulan. Ketika kaum Quraisy menuntut tanda sebagai bukti kenabian, Allah memperlihatkan mukjizat yang luar biasa. Bulan terbelah menjadi dua bagian hingga tampak jelas, lalu kembali seperti semula. Peristiwa ini disaksikan oleh banyak orang dan diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih. Bahkan Allah mengabadikannya dalam Al-Quran sebagai peringatan bahwa tanda-tanda telah datang, namun sebagian manusia tetap berpaling. Mukjizat alam semesta juga tampak dalam peristiwa turunnya hujan atas doa Rasulullah. Dalam beberapa riwayat sahih, disebutkan bahwa pernah terjadi musim kemarau panjang di Madinah. Seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah saat beliau sedang berkhutbah. Beliau pun mengangkat tangan dan berdoa. Tidak lama setelah itu, awan berkumpul dan hujan turun deras selama beberapa hari. Ketika hujan itu justru menjadi terlalu lebat dan menyulitkan, Rasulullah kembali berdoa, dan hujan pun berhenti serta berpindah ke daerah sekitarnya. Angin, awan, dan hujan tidak bergerak dengan sendirinya. Semua tunduk kepada perintah Allah. Melalui doa Rasulullah, manusia diajarkan bahwa hubungan antara langit dan bumi bukanlah mitos, melainkan bagian dari sunnatullah. Doa yang ikhlas dan penuh tawakal memiliki kekuatan yang tidak bisa diukur dengan logika semata. Dalam peperangan pun mukjizat alam semesta hadir sebagai pertolongan. Pada perang Badar, jumlah kaum muslimin sangat sedikit dibanding musuh. Namun Allah menurunkan ketenangan, meneguhkan hati, dan memberikan pertolongan yang tidak terlihat oleh mata biasa. Rasulullah berdoa dengan penuh kerendahan, dan Allah mengabulkan doa tersebut dengan kemenangan yang mengubah arah sejarah Islam. Penting untuk dipahami bahwa Rasulullah tidak mengendalikan alam semesta. Beliau tidak memerintah bulan, hujan, atau angin dengan kekuasaan pribadi. Semua mukjizat terjadi atas izin Allah semata. Rasulullah hanyalah hamba dan Rasul yang melalui dirinya Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada manusia. Mukjizat alam semesta mengajarkan satu hal mendasar. Iman bukan hanya tentang apa yang kita lihat, tetapi tentang siapa yang mengatur segala yang terlihat. Ketika manusia menyadari keterbatasannya dan bersandar kepada Allah, maka pertolongan dapat datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari sinilah kita memahami bahwa alam semesta bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan melalui Rasulullah. Di antara mukjizat Rasulullah SAW yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah mukjizat pada makanan dan minuman. Mukjizat ini tidak terjadi di hadapan raja atau pembesar, tetapi di tengah kehidupan sederhana para sahabat. Justru karena kesederhanaan itulah, tanda-tanda pertolongan Allah tampak semakin nyata. Dalam banyak riwayat sahih diceritakan bahwa makanan yang sedikit bisa mencukupi banyak orang atas doa Rasulullah SAW. Pada suatu kesempatan, para sahabat berada dalam keadaan lapar. Makanan yang tersedia hanya sedikit, tidak cukup untuk semua. Rasulullah SAW memerintahkan agar makanan itu dikumpulkan, lalu beliau berdoa. Setelah itu para sahabat makan hingga kenyang, sementara makanan tersebut tetap ada dan tidak habis. Peristiwa serupa terjadi pada beberapa kesempatan, termasuk dalam perjalanan dan peperangan. Di saat kebutuhan sangat mendesak dan persediaan hampir habis, pertolongan Allah datang melalui hal yang paling sederhana, sepotong makanan. Mukjizat ini mengajarkan bahwa keberkahan tidak selalu berkaitan dengan jumlah, tetapi dengan izin Allah. Mukjizat juga terjadi pada air. Dalam sebuah perjalanan, para sahabat mengalami kekurangan air. Rasulullah meminta sebuah bejana kecil berisi air. Beliau meletakkan tangannya ke dalam bejana tersebut, lalu air memancar dari sela-sela jari-jari beliau SAW. Para sahabat mengambil air itu untuk minum dan berwudu hingga semuanya tercukupi. Peristiwa ini diriwayatkan oleh banyak sahabat dan tercatat dalam hadis-hadis sahih. Air adalah sumber kehidupan, dan dalam kondisi genting, ketiadaannya bisa menjadi sebab kebinasaan. Melalui mukjizat ini, Allah menunjukkan bahwa pertolongannya bisa datang melalui cara yang tidak dibayangkan oleh akal manusia. Sekali lagi, Rasulullah SAW tidak mengklaim kekuatan apapun dari dirinya. Semua terjadi atas izin Allah. Menariknya, mukjizat makanan dan minuman ini seringkali disertai adab dan keteladanan. Rasulullah tidak langsung menyuruh para sahabat makan, tetapi memulainya dengan doa, mengajarkan kebersamaan, dan menghindari sikap rakus.
Mujizat bukan hanya memperlihatkan keajaiban, tetapi juga membentuk akhlak. Kisah-kisah ini mengajarkan bahwa kekurangan bukanlah akhir dari segalanya. Ketika manusia bersandar kepada Allah, mensyukuri yang sedikit dan mengikuti adab yang benar, maka keberkahan bisa hadir dalam bentuk yang tidak disangka. Mujizat makanan dan minuman menjadi pengingat bahwa Allah Maha Memberi dan Rasulullah SAW adalah perantara rahmat itu bagi umatnya. Di antara mujizat Rasulullah yang paling menyentuh hati adalah penyembuhan dan doa-doa beliau yang dikabulkan oleh Allah. Mujizat ini tidak selalu tampak megah di mata manusia, tetapi dampaknya sangat besar bagi mereka yang mengalaminya. Ia hadir sebagai rahmat, bukan sebagai pertunjukan. Dalam riwayat-riwayat sahih, disebutkan bahwa Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang sakit, lalu Allah menyembuhkan mereka. Penyembuhan itu terjadi bukan karena sentuhan fisik semata, tetapi karena doa yang tulus dan keyakinan kepada Allah. Rasulullah SAW selalu menegaskan bahwa kesembuhan datang dari Allah, bukan dari dirinya. Salah satu peristiwa yang dikenal adalah ketika Rasulullah mendoakan sahabat yang mengalami gangguan penglihatan atau luka parah akibat peperangan. Dengan doa dan sentuhan yang penuh kelembutan, Allah mengembalikan kesehatan mereka. Kisah-kisah ini diriwayatkan oleh para sahabat yang menyaksikan langsung dan dicatat dalam kitab-kitab hadits yang terpercaya. Mujizat doa Rasulullah SAW juga tampak dalam pengabulan doa yang berkaitan dengan hidayah. Banyak sahabat yang awalnya memusuhi Islam lalu berubah total setelah didoakan oleh Rasulullah. Doa beliau bukanlah kutukan, melainkan harapan agar hati manusia dibuka oleh Allah. Dari sinilah lahir generasi sahabat yang kelak menjadi pembela dan penyebar Islam. Menariknya, Rasulullah tidak menjadikan penyembuhan sebagai bukti kehebatan pribadi. Dalam banyak kesempatan, beliau tetap menganjurkan ikhtiar, pengobatan, dan kesabaran. Mujizat tidak menghapus usaha manusia, tetapi melengkapinya dengan tawakal. Hal ini menunjukkan keseimbangan Islam antara keimanan dan akal sehat. Doa Rasulullah juga menjadi pengajaran bagi umatnya. Beliau mengajarkan doa-doa yang sederhana, penuh adab, dan mengandung pengakuan atas kelemahan manusia. Bahkan ketika mendoakan orang lain, beliau memilih kata-kata yang lembut dan penuh kasih sayang. Mujizat penyembuhan dan doa mengajarkan bahwa hubungan seorang hamba dengan Allah adalah sumber kekuatan sejati. Kesembuhan tidak selalu datang seketika, tetapi keyakinan dan tawakal selalu membawa ketenangan. Melalui Rasulullah SAW, umat manusia diajarkan bahwa doa bukanlah pelarian, melainkan bentuk ibadah yang paling dalam. Para sahabat Rasulullah SAW adalah generasi yang hidup paling dekat dengan beliau. Mereka melihat, mendengar, dan mengalami langsung berbagai peristiwa dalam kehidupan Rasulullah SAW. Karena itulah, kesaksian mereka tentang mujizat memiliki kedudukan yang sangat penting. Kisah-kisah ini tidak lahir dari imajinasi, tetapi dari pengalaman nyata yang kemudian diriwayatkan dengan penuh amanah. Banyak mujizat Rasulullah SAW terjadi di hadapan para sahabat dalam situasi sehari-hari. Mereka melihat bagaimana benda-benda mati bertasbih, bagaimana doa Rasulullah SAW dikabulkan dengan cepat, dan bagaimana pertolongan Allah datang di saat yang paling genting. Para sahabat tidak segera menceritakan semua itu kepada setiap orang, melainkan menyampaikannya dengan kehati-hatian dan kejujuran. Kesaksian para sahabat juga diperkuat oleh banyaknya perawi. Satu peristiwa sering diriwayatkan oleh lebih dari satu sahabat, sehingga memperkuat keabsahannya. Inilah yang membedakan kisah mujizat Rasulullah SAW dari cerita-cerita yang dibesar-besarkan. Ulama hadis meneliti sanad dan matan riwayat tersebut, memastikan bahwa kisah yang sampai kepada umat benar-benar dapat dipercaya. Mujizat yang disaksikan para sahabat tidak selalu berupa peristiwa besar. Terkadang ia hadir dalam bentuk ketenangan yang turun di tengah ketakutan, atau keberanian yang muncul di saat kondisi sangat sulit. Para sahabat merasakan bahwa kehadiran Rasulullah SAW membawa ketentraman, dan keyakinan mereka kepada pertolongan Allah semakin kuat. Menariknya, para sahabat tidak menjadikan mujizat sebagai alasan untuk berhenti berusaha. Mereka tetap bekerja, berperang, berdakwah, dan bersabar. Mujizat justru menguatkan tekad mereka, bukan melemahkannya. Dari sinilah lahir generasi yang mampu menyebarkan Islam ke berbagai penjuru dunia dengan akhlak dan kejujuran. Kesaksian para sahabat juga mengajarkan adab dalam menyampaikan kisah luar biasa. Mereka tidak berlebihan, tidak menambah-nambahkan, dan tidak menjadikannya bahan kebanggaan pribadi. Semua kisah disandarkan kepada Allah dan Rasul-Nya SAW, bukan kepada diri mereka sendiri. Melalui mujizat yang disaksikan para sahabat, umat Islam belajar bahwa iman dibangun di atas kejujuran dan amanah. Apa yang mereka sampaikan menjadi warisan berharga, bukan hanya sebagai cerita, tetapi sebagai bukti nyata bahwa Rasulullah SAW benar-benar utusan Allah.
Mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar rangkaian peristiwa luar biasa yang mengundang rasa takjub. Di balik setiap mujizat, terdapat hikmah yang mendalam bagi umat manusia. Allah tidak memperlihatkan tanda-tanda itu tanpa tujuan. Semua mujizat hadir untuk meneguhkan kebenaran risalah, menguatkan iman, dan mengarahkan manusia kepada tauhid yang murni. Hikmah pertama dari mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penegasan bahwa beliau benar-benar utusan Allah. Mujizat bukan alat untuk meninggikan kedudukan pribadi, melainkan bukti bahwa risalah yang dibawa berasal dari langit. Dengan memahami hal ini, umat Islam diajak untuk tidak menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang disembah, tetapi sebagai hamba dan rasul yang ditaati dan dicintai. Hikmah berikutnya adalah bahwa iman tidak dibangun di atas tuntutan keajaiban semata. Banyak orang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyaksikan mujizat, namun tetap ingkar. Sebaliknya banyak pula yang beriman tanpa melihat satupun mujizat secara langsung. Ini mengajarkan bahwa mujizat adalah penolong bagi iman, bukan pengganti keimanan itu sendiri. Mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan keseimbangan antara tawakal dan usaha. Dalam kisah-kisah yang telah diceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan adab, doa, dan ikhtiar. Mujizat tidak membuat umat berhenti bekerja atau berpikir, tetapi justru mendorong mereka untuk berusaha dengan penuh keyakinan kepada Allah. Hikmah lain yang sangat penting adalah nilai rahmat. Hampir semua mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kebaikan, menghilangkan lapar, menghapus rasa takut, menyembuhkan yang sakit, dan menenangkan hati. Hal ini selaras dengan misi utama beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Mujizat bukan alat hukuman, melainkan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Bagi umat Islam hari ini, mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pengingat bahwa pertolongan Allah selalu dekat. Meskipun kita tidak menyaksikan mujizat secara langsung seperti para sahabat, kita masih memiliki mujizat yang hidup, yaitu Al-Quran. Selama Al-Quran dibaca, dipahami, dan diamalkan, selama itu pula hubungan antara langit dan bumi tetap terbuka. Akhirnya hikmah terbesar dari seluruh mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ajakan untuk memperbaiki iman dan akhlak. Kisah-kisah ini bukan untuk diceritakan tanpa makna, tetapi untuk direnungi dan diamalkan. Dengan memahami mujizat secara benar, umat Islam diharapkan semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin mengenal Allah, dan semakin teguh berjalan di jalan yang lurus. Dengan demikian, rangkaian kisah mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berakhir bukan pada rasa takjub, tetapi pada kesadaran iman. Itulah tujuan sejati dari setiap tanda yang Allah perlihatkan kepada manusia.